Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Arik Fadlur Rahman Akmal dan dalam video ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang topik 6, Soto de Taberu, yang dimuat dalam buku Marugoto Katsudou tingkat dasar 1A2. Judul topik 6 yang berjudul, Soto de Taberu, sendiri berarti makan di luar. Topik ini membahas tentang bahasa Jepang yang berkaitan dengan salah satu bentuk makan di luar yaitu piknik. Pada buku Katsudou topik ini, kita akan membahas tentang makanan dan juga sifat-sifatnya. Pertama-tama mari kita berkenalan dengan makanan dan minuman yang biasanya dikonsumsi pada saat piknik dalam bahasa Jepang. Dalam buku ini kita dikenalkan kepada 3 jenis makanan yaitu tabemono yang artinya makanan, okashi yang artinya permen, dan kudamono yang artinya buah. Terdapat 6 makanan yang dikenalkan dalam jenis makanan tabemono. Pertama terdapat onigiri. Onigiri adalah makanan Jepang yang terdiri dari nasi yang dibentuk menjadi segitiga atau bulat dan diisi dengan berbagai macam isian seperti ikan, daging, sayuran, atau umeboshi. Kedua terdapat osushi-sushi adalah hidangan Jepang yang terdiri dari nasi yang dicampur dengan cuka beras dan disajikan dengan potongan ikan, telur, atau sayuran di atasnya ataupun di dalamnya. Lalu ada sarada atau salad, hidangan campuran sayur-sayuran. Selanjutnya ada karage hidangan potongan daging yang digoreng dengan tepung roti hingga garing dan renyah di luar namun tetap lembut di dalam. Setelah itu terdapat tamagoyaki hidangan Jepang yang terdiri dari telur yang dikocok dengan gula dan mirin, lalu digoreng hingga matang dan gulung seperti omelet. Dan terakhir terdapat sandoichi atau sandwich yang merupakan hidangan roti lapis. Selain makanan, tentunya juga minuman harus hadir dalam sebuah piknik. Ada 2 grup minuman di sini, yaitu nomimono yang artinya minuman dan osake yang artinya minum-minuman keras. Untuk minuman terdapat jiusu atau jus yang merupakan minuman ekstrak buah dan juga ocha atau teh. Untuk osake terdapat biru atau bir, wine atau wine yang merupakan fermentasi anggur dan nihonshu. Perlengkapan piknik juga tak kalah penting untuk dibawa pada saat piknik. Pertama terdapat shito atau sheet yang digunakan untuk alas duduk. Lalu ada perlengkapan untuk makanan seperti kopu sebagai tempat minuman, hashi yang artinya sumpit sebagai alat makan, dan sara yang artinya piring. Terakhir, plastik sampah atau gomibukuro untuk membungkus sampah setelah piknik. Setelah kita mengenal kosakata makanan, minuman dan peralatan yang biasanya dibawa pada saat piknik, bagaimana ya kita mengungkapkan akan membawa benda-benda tersebut dalam bahasa Jepang? Kita dapat menggunakan frasa, omote ikimasu, yang artinya akan membawa. Contoh kalimat yang menggunakan frasa ini adalah, watashi wa onigiri omote ikimasu. Perhatikan kaiwa berikut ini. 来週のピクニック、食べ物はどうしますか？私はサンドイッチ持っていきます。 A さんはサンドイッチですね。お願いします。私はサラダ持っていきます。 B さんはサラダですね。お願いします。 果物も持っていきます。 Dalam berdiskusi untuk pelaksanaan piknik, pastinya akan ada pertanyaan makanan atau minuman yang mana sebaiknya untuk dibawa. Nani ga ii desu ka? Digunakan untuk menanyakan pilihan dari beberapa opsi. Lawan bicara dapat menjawab dengan pilihan yang diinginkan atau jika semua opsi dinilai bagus dapat dijawab dengan nandemo ii desu atau dochi demo ii desu. Perhatikan kaiwa berikut ini. 飲み物は何がいいですか？私はお茶がいいです。私は何でもいいです。じゃあ、お茶にしますね。はい、お願いします。 Semua makanan memiliki rasa khasnya masing-masing yang dapat dikategorikan ke dalam beberapa kategori rasa. Mari kita mengenali kosakata tentang rasa dalam bahasa Jepang. Yang pertama adalah amai, yaitu rasa manis. Makanan dengan rasa manis antara lain adalah kaeki dan manju. Manju adalah makanan Jepang yang terdiri dari adonan berbahan dasar tepung ketan yang diisi dengan berbagai macam isian seperti kacang merah, kacang hijau, atau daging, dan kemudian dikukus hingga matang. Selanjutnya ada karai atau pedas. Contoh makanan pedas adalah kimchi, jenis asinan sayuran Korea yang terbuat dari kol dan bumbu cabai, bawang putih, jahe, dan garam, dan diawetkan untuk menghasilkan rasa yang asam, pedas, dan gurih.
Dan juga wasabi, jenis pasta hijau yang dibuat dari akar tanaman wasabi Jepang yang memiliki rasa pedas dan segar dan sering dijadikan bahan pelengkap untuk sushi. Kemudian ada supai yang artinya asam. Contoh makanan asam adalah buah lemon dan umeboshi. Umeboshi adalah jenis asinan buah prem yang dicampur dengan garam dan dikeringkan, kemudian diawetkan dalam cuka beras hingga berubah menjadi bahan yang asam dan gurih. Dan juga terdapat rasa shopai atau asin. Beberapa makanan yang berasa asin adalah ikan anchovy dan sukemono, jenis asinan atau acar yang terbuat dari sayuran atau buah-buahan yang direndam dalam cuka beras, garam, atau air beras dan diawetkan untuk menambah rasa dan kelezatan. Beberapa makanan memiliki isian, contohnya onigiri dan sandoichi. Beberapa contoh isian onigiri adalah sake, potongan salmon mentah atau diasinkan yang disajikan di dalam nasi onigiri. Konbu, jenis rumput laut Jepang yang kaya akan nutrisi dan sering digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat kaldu dashi atau sebagai bahan tambahan untuk menyedapkan masakan. Dan umeboshi. Sedangkan sandoichi dapat diisikan dengan tomato, shiizu, hamu, kyuri atau mentimun, daging ikan tuna, tamago, dan ebi. Bagaimana jika kita melihat suatu makanan yang kita belum pernah cicipi tapi terlihat seperti memiliki rasa tertentu? Nani so berarti terlihat. Dengan menambahkan kosakata rasa-rasa yang telah kita pelajari tadi kita dapat mengutarakan bahwa sebuah makanan atau minuman terlihat seperti memiliki sebuah rasa tertentu. Perhatikan kaiwa berikut ini. それ、何ですか? 美味しそうですね。日本のお寿司です。お寿司ですか? どうぞ、食べてみてください。じゃあ、一ついただきます。 Setelah mencicipi makanan, bagaimana kita mendeskripsikannya? Jika ingin mendeskripsikan sesuatu dengan dua atau lebih kata sifat, kita dapat menggunakan nani kute. Pada kata-kata sifat sebelum yang terakhir, huruf i dihapus dan diubah menjadi kute. Misalnya mono kaeki wa amakute, oishi desu. Perhatikan kaiwa berikut ini. ヤギさん、よかったらサラダ、どうぞ。はい、いただきます。このサラダ、ちょっと暗くて美味しいですね。そうですか、もう少しどうですか。ありがとうございます。でも、もうお腹がいっぱいです。じゃあ、もう少しいただきます。そうですか。 Dan begitulah materi yang terdapat di dalam topik 6, Soto de Taberu, buku Marugoto tingkat dasar 1A2 buku Katsudo. Video ini diperuntukkan sebagai material suplemen kepada buku, oleh karena itu saya hanya menjelaskan secara garis besar. Sebelum menutup video pembelajaran ini, saya ingin berterima kasih kepada yang telah menonton video ini hingga akhir dan Lutfi Sensei selaku pengampu mata kuliah ICT yang dimana tugas pembuatan video pembelajaran ini diberikan. Sekian dari saya, Muhammad Arik Fadlur Rahman Akmal dengan NIM 23024200067 melalui text to speak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care of yourself, cheerio.